Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2022 yang amar putusannya adalah menyatakan terdakwa Olivia Natania tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa selanjutnya atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terduga satu kepada para tergugat telah dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bukti P1, maka telah terbukti bahwa terduga satu telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap putusan tergugat tersebut adalah patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena ternyata tergugat satu dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menimbang bahwa terhadap bukti yang lainnya menurut majelis hakim oleh karena tidak ada relevansinya dari perkara ini, maka harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim para penggugat telah dapat membuktikan dari gugatannya. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan para penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka para penggugat telah dapat membuktikan dari gugatannya, maka petitum kedua mengenai tergugat 1, 2, dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan upah milik para penggugat secara tunai dan seketika sejumlah 8.199.500.000 rupiah dengan perincian Darmawansyah sampai dengan 179 Edi Purwanto. Menimbang bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak penggugat, maka kepada para tergugat dihukum untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh para penggugat. Menimbang bahwa oleh karena kerugian material yang dialami oleh para penggugat berdasarkan bukti yang telah majelis hakim pertimbangkan, sehingga total yang dapat dibuktikan para penggugat adalah sejumlah 8.199.500.000 rupiah dapat dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi khutbah bifurat karena majelis hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak untuk dijatuhkan putusan serta perkara tersebut, maka petitum angka 4 haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan demikian, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya. Menimbang oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, HIR, dan pasal peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik para penggugat secara tunai dan seketika sejumlah 8.199.500.000 rupiah dengan perincian Darmawansyah 25 juta, Rifka Marta 35 juta, Muhyiddin 35 juta, Nur Hasan 30 juta, Sri Nur Afia 25 juta, Arif Fadila 30 juta, Febrian Data 25 juta, Sukma Fitrah 30 juta, Ari Susanto 40 juta, Evi
Apriani 30 juta, Fariski Arianda 40 juta, Jadid 40 juta, Nur Ika 40 juta, Nur Rahmat Ramadan 40 juta, Sinta Damayanti 30 juta, Burki Syawaliski 30 juta, Muhammad Amran 30 juta, Fani Fadila 20 juta. Alhamdulillah ya, hari ini pembacaan putusan dibacakan setelah setahun berjalannya sidang. Setelah dari proses pidana juga kita sudah berjalan, dan alhamdulillah hari ini putusan perdata dibacakan dan alhamdulillah semua dikabulkan untuk tuntutan penggugat sebesar 8,1 M. Kami jujur ini hopeless banget. Saya juga nggak bisa berbicara apa-apa. Mungkin memang masih ada proses selanjutnya yang insya Allah mungkin bisa berjalan lebih cepat gitu kan. Tapi kami bersyukur dan sangat mengajukan apresiasi sekali kepada Hakim Majelis dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena sudah membela hak yang memang seharusnya dikembalikan kepada para korban. Karena para korban saat ini juga kan sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat berharap uang itu segera dikembalikan. Perjuangan mereka juga nggak sia-sia. Dari proses pidana melaporkan Olivia Natania sampai akhirnya saat ini putusan perdata tingkat pertama sudah dikabulkan oleh majelis hakim memang tanpa dihadiri oleh pihak Olivia Natania, Rafli ataupun Nia Daniati, dikarenakan sampai rilis panggilan terakhir mereka tidak pernah hadir dalam persidangan. Jadi memang persidangan tetap dilanjutkan. Dan proses sidang perdata ini berjalan selama hampir 1 tahun dengan jumlah bukti surat sebanyak 896 bukti surat yang kami ajukan dan 2 orang saksi kemarin. Dan saat ini rasa syukur, rasa bahagia para korban juga mungkin yang sudah menantikan ya perjuangannya selama ini dikabulkan oleh majelis hakim. Pihak tergugat harus membayar secara tanggung renteng sebesar 8,1 M. Ada batas waktu yang akan ditentukan? Batas waktu pasti ada ya, karena kalau dari pihak kalau saat ini kan memang masih dikasih kesempatan baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat untuk mengajukan apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak. Nanti itu 14 hari kan ya? Betul. 14 hari itu kalau tidak ada yang mengajukan lagi upaya hukum selanjutnya, maka itu inkrah putusannya, kemudian bisa dilanjutkan untuk penagihan eksekusi ya. Kami sih berharap, kami pihak Odi Hudianto Partner berharap pihak Olivia Natania, Rafli dan Ibu Nia Daniati secara sukarela untuk membayar hukum yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kuasa hukumnya Nia Daniati itu nggak ada juga ya? Sampai saat ini tidak ada kuasa hukum yang datang. Kemarin sempat datang, sudah menjelang kesimpulan. Ada kuasa hukum yang mengaku kuasa hukum, tapi kami nggak tahu siapa ya yang mengaku kuasa hukum, datang ke pengadilan negeri mengatakan kalau rilas panggilan tidak sah karena tidak pernah diterima. Itu salah besar. Yang perlu kami tegaskan di sini, rilas panggilan kepada Olivia Natania, Rafli itu diterima. Bahkan rilas panggilan Olivia Natania sendiri itu diterima dan ditandatangani langsung oleh Olivia. Jadi kalau dianggap tidak sah, apanya yang tidak sah? Toh rilas panggilannya sendiri sudah ditandatangani. Kalau Rafli diterima oleh kantornya, tidak ada berita kalau dia pindah atau apapun. Memang menyatakan Rafli masih bekerja di sana. Sedangkan Ibu Nia Daniati sampai rilas ketiga itu beritanya yang bekerja di rumah tersebut, ibu siapa ya saya lupa, tidak dapat menerima rilas panggilan karena belum mendapatkan perintah dari atasannya Ibu Nia Daniati. Jadi itu dianggap sah oleh pengadilan karena memang sudah sampai ke alamat masing-masing. Bu, jika tergugat tidak bisa mengembalikan uang, itu ada aset yang disita nggak dari? Ada. Itu makanya kita melanjutkan eksekusinya. Seminggu ya Bu ya batas waktu? Kalau untuk sampai putusan ini ingkrah tidak ada upaya hukum lainnya itu 14 hari. Nanti setelah itu putusan dianggap ingkrah baru kita, kalau seandainya mereka tidak ada niat baik atau secara sukarela mengembalikan uang para korban, maka kita akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan hari ini.
Tapi untuk dari Nia Daniati atau anaknya sendiri ada pernah permintaan maaf segala macam? Sampai saat ini tidak pernah ada permintaan maaf baik dari Olivia ataupun keluarganya, baik itu Rafli ataupun ibunya Daniati, untuk meminta maaf kepada para korban sampai detik ini. Jadi itu yang membuat para korban tidak bisa memaafkan. Mungkin mereka juga akan menjadi marah ya, tambah marah. Karena sampai saat ini mereka tuh masih menyerang terus. Menyerang para korban, bilang udah dikembalikan lah segala macam. Yang mana yang dikembalikan? Kembali lagi kami tanya, yang mana yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah para korban yang sebelum kasus ini mencuat